Memang bener-bener gila banget. Dunia entertainment itu sampai melelahkan mental dan jiwa. Sama seperti di sini ya teman-teman, sampai membuat karakter cewek baru kita yang bernama Akane mau mengakhiri hidupnya karena serangan netizen yang cukup kejam di dunia internet. Makanya, yuk mari kita tonton pembahasan mengenai Oshinoko episode ke-6. Pada awal cerita, langsung aja memperlihatkan mengenai adegan dalam acara percintaan mereka yang diawali dengan Yuki, seorang gadis yang ingin berhenti dari acara tersebut karena serangan mental dari teman sekelasnya yang sering meledeknya soal tipe cowok yang dia pasangkan dalam acara. Di mana hal itu membuatnya takut jika mengikuti acara tersebut lebih lama. Sampai-sampai suasananya itu mendramatisir hingga membuat Nobu sang cowok pasangannya juga langsung menahan Yuki untuk tidak berhenti dari acara tersebut. Suasana yang mantap dan mendramatisir membuat kita juga jadi mendalami percakapan mereka. Namun ternyata itu adalah sebuah cerita saat mereka sedang syuting saja. Dan hal itu membuat acaranya semakin viral ya teman-teman. Tentu saja, Yuki sendiri tidak akan berhenti juga karena sudah terikat kontrak dengan acara. Apalagi hal yang dia katakan itu cukup benar dan ada jujur apa adanya. Namun yang bisa difokuskan itu adalah dia melebih-lebihkan apa yang dia alami sekarang ini dan menjadikan hal itu sebuah senjata untuk mendapatkan perhatian publik. Aqua yang sudah mulai terbiasa dalam acara tersebut sudah bisa menilai karakter dari masing-masing pemeran. Dari orang yang terampil, orang yang bisa menarik perhatian, dan ada orang yang kurang mencolok dan jarang di depan kamera. Tapi kalau Aqua mungkin jadi tipe yang jarang terlihat di depan kamera, namun nantinya mungkin bisa sekali tampil malah langsung jadi pemeran utamanya. Ya, harusnya begitu. Hehe. Setelah selesai syuting pun, akhirnya Aqua diajak oleh pemeran lain untuk pergi makan di restoran yang akan dibayarin oleh si Memcho, si YouTuber yang sedang naik daun. Makanya dia bisa mendapatkan dana lebih dan mulai mentraktir mereka makan daging sepuasnya di restoran. Ketika sedang acara makan inilah, Aqua memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Akane yang memang tidak makan daging, jadi dia berusaha untuk membakar daging untuk teman-temannya yang lain. Dalam pembicaraan mereka di sini, memang bisa kita ketahui bahwa setiap acara TV yang kita lihat itu pasti dilebih-lebihkan atau dilebay-lebayin untuk mendapatkan simpatik dari penonton agar bisa menonton acara tersebut lagi dan lagi. Tentu dengan Akane yang selalu menulis saran dari teman-teman pemeran yang lain, dia pun membuat hal itu menjadi sebuah kebiasaan dalam mencari jati dirinya dalam dunia entertainment. Ketika sampai di rumah, Aqua ada dimarahi oleh Ruby karena dia tidak datang makan bareng dengan keluarganya, diakibatkan oleh sibuk syuting. Tetapi Aqua sendiri ada langsung membicarakan mengenai acara yang dia ikuti sekarang ini tidak terlalu buruk dari perkiraannya. Hal ini memang dipengaruhi oleh penampilan dari pemerannya yang menampilkan sifat aslinya dalam berperan. Jadi dalam acara tersebut ibarat kencan buta secara umumnya, namun ditambahkan dengan bumbu-bumbu romansa anak sekolah biasa. Apalagi nih teman-teman, dalam acara tersebut memang ada yang benar-benar pacaran di antara pemerannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk acara ini ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan tingkat popularitas mereka agar bisa semakin tinggi dengan bumbu-bumbu pedas drama percintaan dalam hubungan mereka. Dengan tingkah yang berlebihan di acara itu pun juga membuat Aqua menyadari bahwa tingkat kebohongan yang mereka gunakan dalam emosi mereka itu terkadang menjadi satu-satunya cara untuk melindungi diri mereka dari bahaya yang menghantui mereka. Tandanya di mana mereka itu memang jujur dalam berperilaku, tapi bisa berbohong dalam berkataan untuk mendapatkan simpatik atau respect atau fans dari penontonnya juga. Dimana Aqua sudah menyadari bahwa acara tersebut mungkin percintaan, tapi itu semua balik lagi hanya sebuah kebohongan belaka. Dan dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya acara tersebut menjadi semakin viral dengan mengangkat tingkat percintaan segitiga antara Yuki, Nobu, dan Kengo yang cemburu dan menjadi bintang baru dalam acara tersebut. Ketika sedang istirahat malam, di situ Aqua dan Memchan ada berbicara mengenai mereka apakah ingin menjadi pasangan atau tidak. Karena mereka berdua itu sedang mencari aman sampai akhir acara. Berbeda cerita dengan Akane, karena menurut Memchan juga dia ada rasa kasihan dengan Akane yang tidak bisa berkembang dalam acara tersebut dan bisa lama-lama ditinggalkan oleh penonton yang menganggap dia kurang menonjol. Baru deh di sini kita bisa melihat sebuah flashback dari Akane yang selalu giat dalam berlatih dan belajar mengenai cara untuk menjadi pemeran atau aktor dalam sebuah acara atau film. Namun karena keadaan dirinya yang tidak menonjol membuat dia jadi kurang dipakai dalam dunia entertainmentnya. Apalagi sebuah trigger muncul nih ketika dia mendengar ocehan yang diterima oleh manajernya dari bos besar mengenai kinerjanya yang kurang memuaskan. Hal itu langsung saja membuat Akane membulatkan tekad untuk lebih menonjol agar dia pun bisa lebih berkesan di depan kamera.
Setelahnya beralih ke Ruby dan Kana yang sedang membicarakan mengenai merek minuman yang diminum oleh Ruby itu tidak enak dan ingin dicurhatin ke media sosial, di mana hal itu langsung dimarahi oleh Kana karena hal itu bisa berdampak pada banyak brand yang tidak mau menyponsori mereka karena kritik biasa yang dia masukkan dalam media sosial. Apalagi dalam dunia hiburan, para aktor atau idol itu sendiri adalah sebuah produk untuk dikonsumsi oleh publik. Saat syuting esok harinya, di sini bisa terlihat Aqua yang melihat Mem-chan sedang mengambil video untuk TikToknya, dan Aqua pun langsung melihat Akane yang sedang bergerak untuk mendekati Nobu dalam rencananya untuk bisa menonjol. Tetapi setiap usahanya di dalam mendekati Nobu tidak membuahkan hasil dari penonton. Malahan para penonton tidak begitu peduli dengan Akane dan mulai menganggap Akane itu pengganggu atau beban dan tidak diperlukan dalam acara itu. Namun pada suatu ketika, pada sore hari, Yuki yang ada merias kuku Mem-chan ada menawarkan hal yang sama kepada Akane, dan mereka pun berbicara mengenai apa yang dirasakan oleh Akane. Dia pun ada bilang kalau dia juga ingin menonjol dan meninggalkan pesan juga seperti Yuki. Dan Yuki membalas juga bahwa dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena dia pun ingin menjadi terkenal juga, makanya dia pun akan ikut bertarung melawan Akane. Tetapi kejadian buruk pun terjadi pada esok harinya saat Akane sedang berbicara dengan Kengo dan Yuki ada memanggilnya. Ibaratnya, Yuki itu ingin merebut Kengo dari si Akane. Di situ, Akane langsung berusaha untuk menghentikan Yuki agar tidak merebut Kengo. Namun tangannya malah menggores wajah Yuki dari kuku yang dia hias sebelumnya. Yang memang menurut gua sendiri, itu kelihatan banget ya teman-teman, rencana si Yuki dari awal ya. Walaupun setelah kejadian itu, Akane dan Yuki itu langsung berbaikan dan mulai bermaaf-maafan karena tidak kesengajaan membuat wajah Yuki terluka, tapi itu tidak untuk publik yang menonton acara tersebut. Aqua pun langsung menyadari bahwa ini adalah awal dari sebuah masalah yang akan sangat berdampak pada karir Akane. Karena dari kejadian tersebut, internet dihebohkan dengan dorongan-dorongan komentar kritis terhadap Akane yang sudah bertingkah agresif terhadap Yuki yang membuat mereka murka dan mendorong Akane menjadi semakin terpuruk. Akane yang masih polos pun juga berpikir kalau dia meminta maaf di internet, netizen pun akan mempercayainya. Yang padahal tidak begitu ya teman-teman. Namun hal itu malah berdampak kebalikannya, di mana dia semakin diserang dan dianggap memang mengakui bahwa dia itu sengaja untuk melukai Yuki. Setelah itu, seiring waktu berjalan, semuanya malah semakin parah untuk Akane. Dari sekolah hingga tempat kerja agensinya pun sudah mendorong Akane untuk diam saja sampai gelombang amarah netizen mereda. Tetapi ketika nasi sudah jadi bubur, hal itu tidak akan hilang sampai akhir karirnya ya teman-teman. Namanya juga jejak digital gitu kan. Semua usaha Akane dalam berkarir untuk menjadi aktor di dunia entertainment yang selama ini dia lakukan itu tidak ada artinya di mata netizen karena satu kesalahan yang dia lakukan itu sudah membuat karirnya hancur dan tidak bisa pulih lagi sampai ada kejadian yang bisa memulihkan karirnya lagi nanti. Komentar pedas netizen memang tidak ada lawan ya teman-teman, karena pada akhirnya Akane yang sudah lelah melihat komentar pedas dari netizen mulai berjalan di atas hujan di tengah jembatan layang. Dimana di situ kita bisa melihat dia ingin mengakhiri semuanya. Hal ini disebabkan oleh dorongan mentalnya yang sudah lelah dan tidak dikeluarkan secara benar, teman-teman. Karena jika kita sedang stres, kita sedang capek dalam mental kita, barulah kita harusnya bisa menemukan seorang yang bisa diajak ngobrol, yang bisa mengerti untuk membuat kita tidak stres lagi atau mengurangi kadar stres yang kita miliki ya teman-teman. Makanya tanpa dia sadari bahwa dia ingin melompat karena merasa sudah tidak ada orang lagi yang percaya pada dirinya. Gitu teman-teman. Tetapi disitulah pahlawan kita datang untuk menyelamatkan Akane yang ingin jatuh. Saat ditangkap pun, Akane langsung panik karena sudah ditahan oleh orang asing. Namun Aqua yang langsung berteriak untuk Akane bisa tenang dan mulai bisa mendengar apa yang ingin ia katakan. Akane pun langsung kaget dan terdiam begitu saja. Nah, kita bisa melihat tanda-tandanya di mana si Aqua ini memakai wajah mata putih. Jadi ini sebuah pertanda bahwa si Aqua ini akan menolong Akane sampai akhir. Oke, itu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman.